Kristen kok maca surat Al-Ikhlas. Setelah yo apa? Terus ya itu kerja sambil menghafal. Tapi gak diakoni sampean dibilang gitu. Dan gak diakui katanya kalau belum masuk Islam baca-baca surat-surat. Di situ saya bisa menemukan hidup yang baru. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Mu'alaf TV, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Rian, di channel Mu'alaf TV, tentunya dengan tayangan-tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber. Nah, sekarang kita berada di daerah Sidoarjo ya, tepatnya Jawa Timur. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber yang tinggal di sekitar sini. Mari pertama kita sapa dulu nih narasumber kita, namanya Bu Herli. Assalamualaikum Bu Herli. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Bu? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Nah, untuk kesempatan kali ini Bu Herli akan bercerita pengalamannya sebagai mu'alaf, sehingga nanti bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Oke, kita mulai ya Bu. Bismillah. Mungkin yang pertama bisa perkenalan dulu Bu. Jadi nanti sebutkan saja nama, terus asal, terus agama sebelumnya. Monggo Bu. Nama saya Bu Herli Kusumaningrum. Asal dari Mojokerto, tinggal di Sidoarjo. Agama sebelumnya Bu? Agama saya sebelumnya Kristen GBPS, Kristen Pantekosta. Oh, Kristen Pantekosta. Dulu sebelum Muslim jadi mu'alaf tahun berapa dulu Bu? 2004. Oh 2004, sudah cukup lama ya Bu? Ya, Alhamdulillah. Dulu kegiatan-kegiatan sebelum Muslim apa saja Bu dulu ketika Kristen Bu? Jadi guru sekolah minggu di gereja. Oh aktif di gereja Bu ya? Iya. Dan ikut kaum muda-mudi di gereja. Iya. Ikut kebaktian umum di gereja hari Minggu. Kalau masjid udah jadi kayak pengurus masjid gitu ya Bu ya? Oh, jadi dulu aktif di gereja Bu ya? Tadi gerejanya apa Bu? Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Oh. Jalan Bibis, Jalan Karet. Di Surabaya aja Bu? Iya. Dulu tinggal di Surabaya ikut kakek. Oh, lahir di Mojokerto terus ikut kakek di Surabaya. Umur berapa itu Bu ikut kakek Bu? Dari kecil. Oh, dari kecil. Sampai remaja. Oh, jadi di Mojokerto lahir aja. Iya, terus ikut kakek di Surabaya aja? Iya, sudah pensiun. Oh, jadi lahir di Mojokerto, terus tinggal di Surabaya. Mulai kecil sampai remaja. Usia berapa itu Bu? Sekitar umur 18. Oh, sampai 18 di ini ya. Itu sudah aktif di gereja belum? Iya. Oh, sudah aktif di gereja. Dari kecil ya? Iya. Oh, terus balik lagi ke Mojokerto? Sidoarjo. Sidoarjo Gedangan. Oh, di Gedangan. Iya. Oh, ini menarik nih. Jadi waktu kecil berarti sudah dididik Kristen Bu? Iya, ikut sekolah minggu dari kecil, sudah sekolah minggu. Dari kecil. Ikut kakek tadi Bu ya? Iya. Kakek juga aktif di gereja, kakek nenek. Tapi mohon maaf, orang tua Bu dulu? Kristen juga, Jawi Wetan. Jawi Wetan. Cuma waktu itu kenapa ikut kakek Bu, nggak ikut orang tua? Orang tua saya berpisah. Oh, berpenom dulu. Iya. Oh, jadi akhirnya ikut kakek. Iya, kakek dari ayah. Dari ayah. Oh. Jadi tapi memang dididik dari kecil sudah aktif di gereja juga, aktif kegiatan keagamaan lah. Iya. Nah, terus itu tadi sampai remaja Bu ya. Terus remaja balik ke Gedangan Sidoarjo. Iya. Itu ikut ayah. Oh, ikut ayah akhirnya. Ikut ayah.
kerja di Sidoarjo. Oh, kerja di Sidoarjo. Dulu berarti sekolah sampai SMA, Bu ya, Iya. 18 itu ya. Iya, Terus lulus kerja di Sidoarjo. Sidoarjo. Oh. Teman-teman berarti yang masih Kristen banyak Bu ya, teman Banyak Kristen? sekali. Banyak ya? Iya. Mungkin sekarang yang seperti pengurus pendeta-pendeta mungkin sudah almarhum semua. Oh, yang dulu ini sama Ibu ya. Iya. Oh, jadi teman-teman Kristen dulu juga masih banyak nih, Bu. Banyak. Nah, terus tadi lanjut ini ikut Bapak nih, ikut Iya. Ayah di Gedangan Gedangan, kerja. iya. Nah, terus bagaimana itu, Bu? Ketika apakah di dunia kerja ada pengalaman apa gitu atau gimana? Di kos-kosan dulu kan ikut ayah, terus kerjanya di sini di daerah Sidoarjo Cemeng kan. Oh, di Cemeng, Iya. ya. Di situ kita kos berdua. Sama Ayah? Bukan, Oh, sama teman kerja kan. Kalau pulang pergi kan malam, kadang shift malam, kadang pagi. Kalau pulang malam kan kejauhan. Oh lebih ya, baik oh dulu kos. Ayah di Gedangan Iya. ya, terus kerjanya Di di Sidoarjo. Sidoarjo, iya. agak jauh ya dari Agak Gedangan jauh. ya, terus akhirnya ngekos sama Iya, teman ngekos. berdua ya. Iya. Berdua sama teman anak Blitar Ngebruk. Di situ dianya itu selalu baca Al-Qur'an. Tiap hari. Iya, tiap hari baca Al-Qur'an, sholat. Terus kalau dianya itu pergi kerja kan shiftnya beda. Ya. Saya pagi, dia malam. Saya malam, dia pagi. Waktu dia kerja, saya penasaran. Kok selalu Pak? Air diusap-usapan terus Oh. terus gitu. Terus kalau mesti pakai ruko gitu. Dan enggak tahu itu apa, kok pakai putih-putih, suaranya gini. Kok selalu baca-baca. Orangnya kerja, tak buka itu. Oh, Apa Al-Qur'annya? enggak, Bukan. Yasin Oh, surat iya, Yasin tak buka. surat Yasin. Tak baca, orangnya ndak ada, tak baca, orangnya ndak ada, tak baca. Gitu. Oh. Itu terus nemu apa Bu baca itu waktu baca? Itu saya masih aktif di gereja sini, ikut gereja sini, Iya. gereja Betani sini. Saya hari Minggu ke gereja, hari Sabtu ke gereja, lalu tiap hari saya itu baca-baca Yasin itu. Kok kok gini? Nggak samakan sama Bible saya itu. Ininya apa artinya itu Bu, Artinya, ya? oh ini. Bukannya kita membedakan agama ya, cuma kita, loh ini kok gini. Terus saya penasaran. Kalau kan waktu itu puasa Ramadan, Iya, puasa. semua kok pagi makan. Belum subuh kok sudah makan semua. Ya, sahur Bu ya. Iya, saya penasaran. Iki opo, terus kok nggak makan. Sedangkan saya tiap hari tuh situ nggak makan, kok saya makan lahap gitu. Tak bilang gak lapar puasa. Saya mencoba puasa, ikut puasa. Nah, itu kok apa? Ini Bu, ikut puasa. Iya, ikut puasa, tapi dibilang percuma kamu puasa, Nggak Mbak. ada pahalanya. Nggak ada pahalanya, nggak diterima. Terus saya ikut puasa. Pertama mual-mual. Aduh, kok gini rasanya? Puasanya kok gini, nggak seperti puasa orang Nasrani. Terus habis itu kok terus saya tuh pengen mempelajari itu, belajar sama yang namanya surat Yasin itu. Oh. Ini terus ayat kursi tak pelajari. Tapi Arabnya enggak tahu, cuma Ya, artinya. artinya. Terus tak baca itu artinya, ini tak baca artinya. Terus lama-lama saya pulang ke Surabaya. Ke Surabaya. Iya. Ke rumah Kakek. ya. Terus itu ada Om, misanan Om. Saya bilang, saya mau masuk agama Islam. Loh, boleh sama orang tuamu? Enggak, saya pengen sekali masuk Islam. Terus habis itu dipikir dulu sebelum menjalankan ini ibadah ini, soalnya ini nggak main-main soal agama. Habis itu saya pulang lagi ke Sidoarjo. Saya nggak ke gereja, nggak latihan waktu itu nggak ditelepon. Kan dulu HP-nya itu kecil, SMS itu. Terus suruh ke gereja latihan latihan vokal grup. Kan saya ikut vokal grup di gereja kalau Sabtu malam Minggu. Terus Minggu pagi
Terus kalau hari Selasa itu doa malam, kok nggak pernah aktif? Dibilang gitu. Saya ndak aktif itu selama 6 bulan. Saya tapi belajar di itu tadi, belajar surat Yasin Itu tadi. belajar sendiri, Bu? Iya, belajar sendiri. Habis Temennya itu tahu nggak tadi, Bu? ndak tahu. Temennya namanya siapa, Bu? Tadi. Siti Kolipah. Siti Khalifah. Iya, rumahnya Orang Blitar ngebruk. ya. Iya, rumahnya ngebruk. Itu jadi ini ya, apa? Tanpa temennya tadi mengajak, Iya. terus Ibu Erli ya penasaran lah, Iya, baca-baca. penasaran Nah, sama mungkin ini Bu, waktu nih baca-baca mungkin ini ya, apa kumpulan surat-surat gitu ya? Iya. Bukan Al-Quran Bu ya? bukan. Oh, kumpulan surat biasanya Terus- Yasin, Tahlil, buku ini ya. Mm-mm. Terus, nah tadi kan sampai ada kepikiran pindah agama, berarti kan nemu sesuatu Bu. Iya. Nggih, nah itu Terus- nemu apa Bu? Nah itu nemu tuntunan sholat itu. Kok kan bukunya pertama Yasin, saya baca terus tak bongkari lemarinya dia waktu itu dia kerja. buku-bukunya. Tak bongkari, saya pengen ini kok mesti apa mukanya dikasih air. Oh, Terus ya. tangan-tangannya itu dikasih air, kaki-kakinya. Heeh. Habis itu terus pakai baju putih. Oh, itu tadi namanya roko-roko. Terus habis itu mukena apa namanya mukena. Terus habis itu tak buka lagi tuntunan sholatnya itu. Sambil belajar wudhu tak bawa itu. Tapi saya masih Kristen, masih Nasrani. Tak bawa bukunya apa tuntunan sholat soal wudhu. Habis itu mau pakai mukena tadi, saya takut apa dosa ya saya pakai ini gitu. Habis itu saya ada 1 bulan saya pulang lagi ke Surabaya. Oh, tapi ini Bu, apa waktu dulu Kristen itu biasanya kan gini Bu, kalau orang Islam udah mantep gitu kan ya, terus anulah orang agama lain biarin lah, nggak Iya. penasaran lah. Cuma waktu itu Ibu kenapa kok sampai penasaran dan bahkan baca buku, bongkar-bongkar ini, bahkan mau praktek wudhu, maksudnya Iya. itu perasaan apa Bu yang ada di Ibu sampai penasaran seperti itu Bu? Saya penasaran gini, kok gini ya, kok tiap hari tuh kita pakai air wudhu, sedangkan umat Kristen Nasrani itu kalau berdoa di gereja setiap hari Minggu ataupun kalau kamu muda-mudi hari Sabtu. Tapi kita setiap hari tuh tiap hari sampai 5 waktu kan. Ya, Dari pagi, Muslim kan 5 waktu. Ya, dari pagi, Subuh, malam. subuh, terus duhur, asar, maghrib, isya. Terus ada kalau Ramadan itu ada apa ngaji, Puasa, ya puasa ngaji, gitu. Terus tadarusan. ada harusan mereka bilang sampai oh gak pegel yo, kok gak Nah, capek ya. ibadah terus gitu, kok nggih. gak capek 1 hari penuh loh. Padahal puasa, bangunnya malam. Terus nanti sholat subuh, habis itu sholat duhur, habis itu terus asar. Padahal dia kerja kok nggak capek, Iya. kok nggak merasa capek. Di situ saya penasaran, Oh, kok nggak merasa capek ya sedangkan padahal. di agama Ibu kan apa ibadahnya hanya weekend saja Bu ya, kalau nggak Sabtu Minggu gitu Iya. ya. Terus Pak, ini kan puasa, tapi kok kerjanya itu keras Kuat, seperti saya, oh kok iya. kuat yo. Padahal puasa. Sampai saya ini bilang, oh gini yo, beda. Cuma kan beratan agama Islam daripada ini. Apakah saya bisa menjalaninya? Oh. Terus gitu, habis itu kalau saya bisa, saya harus bisa. Semangat untuk bisa. Terus habis itu saya pulang lagi ke om saya, pulang lagi. Habis itu apa? Bupo saya itu bilang, aku tadi malam ngimpi kamu loh. Siapa itu Bu? Bupo, yang sekarang sudah meninggal. Bobo itu Bude Itu ya? Bude. Oh Bude ya. Ngimpi apa, Po? Aku ngimpi kamu pulang pakai baju putih semua. Duh, Itu di Surabaya ya? Iya, Oh, di sebelum Surabaya. saya masuk Islam. Iya ta, kamu pakai baju putih semua. Terus pisah sama kita-kita. Saya penasaran, mimpinya mimpi apa? Mimpi buruk apa mimpi baik yo? Terus habis itu om saya bilang, kalau kamu mantap masuk Islam, ayo ke Masjid Al Falak.
Omnya, Bu. Iya, Omnya, Bu. iya. Oh, kan pertama kan tadi nemui kakek dulu Iya. waktu bilang Ya tapi mau, enggak, kalau saya masalah masuk Islam waktu itu kakek sudah meninggal. oh iya, Terus saya iya. ke Om, Ke bapaknya, ayahnya, Bu? enggak bilang. Enggak bilang. Enggak bilang, langsung ke Om. Terus ayo sama itu, sama teman saya itu. Apa Siti Kolipa itu. Oh, Ayo. akhirnya tahu, Bu. berarti? Iya, terus, ayo mantep tambah Herli, mantep aku. Terus kalau mantep, ayo tak terno, tak antar ke Surabaya. Habis itu sama Siti Kolipa, Om ke Al-Falak. Oh, Di situ Al-Falah kita, Surabaya, ya. di situ kita baca syahadat. Oke. Oh, sebentar, Bu, sebelum ke syahadat saya masih penasaran tadi kan Mbak Siti Khalifah Iya. tadi akhirnya tahu itu kapan, Bu? Jenengan tertarik di Islam itu? Ya saya ajak pulang itu, mau. Loh, Waktu di Om itu iya. ya? Kapan sampai Mbak Herli belajar itu? Kok bisa? Bisa waktu kamu kerja, sorry ya, waktu kamu kerja bukumu tak bolak-balik, tak belajari. Gak ngomong, saya dimarah-marahi. Kalau ngomong tak belajari, Nah. tak ajari, nggak ngomong. Belajar sendiri, heeh. Terus baca-baca itu syahadat bisa. Cuma aku nggak ngerti sing mungker-mungker tulisan mungker-mungker. Arabnya. Iya, saya itu baca Latinnya. Apal, insya Allah apal. Dia bilang, loh pinter rek, dia bilang gitu. Loh nggak ngerti kok moro-moro bisa. Satu kos sama itu heran. Itu tadi kalau dikira-kira berapa lama, Bu, waktunya tadi? Mulai Belajar- penasaran pertama sampai belajar sampai mantep itu tadi 9 bulan. lumayan lama, Bu, ya? Iya. Sendiri belajar, Bu? Ya sendiri. Waktu dia kerja kan kerja, saya kerja pagi, dia kerja malam, saya kerja malam, dia kerja pagi. Kan beda shift. Jadi saya itu luasa, pokoknya buka buku-buku itu luasa. Terus ini sih, Bu, berarti tadi kan ya 9 bulan itu sendiri atau sempat tanya-tanya ke temen yang lain gitu, Bu? Enggak, Coba saya tanya gini. Surat Al-Falaq, aku ono surat Al-Falaq pertama saya ayo ngapalno iki surat Al-Ikhlas. Wong Kristen kok maca surat Al-Ikhlas. Setelah yo apa? Terus ya itu kerja sambil menghafal. Tapi gak diakoni sampean, dibilang gitu. Dan gak diakui katanya kalau belum masuk Islam baca-baca Iya. surat-surat. Tapi respon teman-teman gerejanya gimana, Bu, waktu itu? Kan Terus masih aktif putus. di gereja kan? Enggak. Oh. Sejak menghafal itu saya sudah nggak aktif. Oh, berarti waktu kerja, awal-awal kerja masih di gereja nih? Ya. Terus setelah penasaran Islam tadi sudah mulai nggak ke gereja? Nggak Bu? gereja, wis nggak aktif lagi. Oh, mungkin udah nyaman belajar. Ya, belajar nyaman terus pokoknya tiap hari itu sampai semua itu bilang sampai sekarang kalau saya di Cemeng ketemu Mbak Herli nggak eleng ta kalau pakai sepatu pakai rok hari Minggu pasti bawa Alkitab. Cuma ini, Bu, saya masih penasaran. Kan tadi dari Bu Herli kan ceritanya karena melihat orang Islam itu ibadah tiap hari kok nggak capek, Iya. gitu kan. Terus puasa nggak makan, Kok bisa cuma menahan kerjanya lapar, menahan kerja, lapar. Nah, kalau selain itu ada nggak, Bu, yang buat Bu Herli ini tertarik ke Islam itu? Selain itu tadi ada lagi nggak, Bu? Itu Pak sering menolong saya itu kalau ada apa-apa itu gini loh yang sabar ya. Kalau saya dimarahi kan di situ saya bagian contoh saya sering dimarahi sama atasan saya mesti bilang sabar, Allah itu maha sabar, Allah itu maha kasih. Setelah enggak apa-apa nanti besok nggak dimarahi lagi. Kalau nggak salah-salah gitu kan dimarahi, terus besok nggak dimarahi lagi. Nah gitu. Terus saya bilang, oh iya ya temen ya, kalau gitu ya itu terus besok nggak dimarahi lagi ya percaya aku kan. Terus di situ saya disuruh puasa kalau pengen hidupnya enak, hidupnya ini puasa Senin Kemis. Saya ikut puasa, belum masuk Islam saya sudah puasa Sudah Senin ada. Kemis. Ya Allah. Berarti Ibu waktu itu umur masih berapa, Bu? 18 tadi, Bu, ya? Waktu kerja itu, waktu belajar itu umur berapa tadi? Oh, waktu kerja itu saya umur sudah
umur berapa? 25. Yang waktu belajar itu loh, Bu. Waktu belajar itu 26-an. oh, udah 26 tuh ya. Iya. Oh, yang tadi kan setelah ikut kakek Iya. kan umur 18 nih. Iya. 18 terus ikut Masih aktif gereja terus saya. terus Kerja ikut- itu masih nggih, aktif gereja terus. ikut bapak. Itu mulai kerja tahun berapa berarti, Bu? Setelah sekolah itu. Tahun 99. Ya, usia berapa itu, Bu? Usia 21. Oh, 21-an ya? Mulai kerja. Iya. Terus yang ketemu Bu siapa, Mbak Siti Holipah tadi umur 26-an itu waktu kerja di sini. Ya waktu ya ketemunya itu umur 24 25. 24 25. Iya. Tapi saya itu masih cuek sama gitu-gitu cuek. Sama terus pokoknya aku iki agamaku, Iya. agamamu. Jadi saya ke gereja, dianya ke masjid. Saya ke gereja, dianya ke masjid. Kalau ke gereja kan hari Sabtu habis maghrib jam 6, kalau hari Minggu jam 4 sore, kadang pagi jam 6 pagi. Nah, kalau mengenai konsep ketuhanannya, Bu, tuh, gimana kalau menurut Bu Herli? Kan ya dari kecil itu kan harus dipelajari Iya. Kristen, Nasrani, terus ketemu konsep agama Islam, entah ketuhanan dan sebagainya. Itu gimana menurut Bu Herli waktu pertama mengerti itu, Bu? Memang ya dulu saya itu di agama Nasrani memang seperti saya itu tidak pernah dapat apa ya cobaan-cobaan, selalu mulus kerja, selalu mulus gitu, tidak ada kendala apa-apa. Tapi setelah saya masuk ini mualaf, selalu ada seperti ekonomi, seperti dari keluarga, dari teman, dari apa. Di situ saya belajar bersyukur dan bersabar. Itu kalau ini, Bu ya, keseharian, Bu ya. Iya. Jadi balik lagi waktu berarti setelah mantep tadi di Al-Falah diantar Om sama Tante berarti ya. Enggak, om aja. Om saja sama Mbak tadi ya, Mbak Ya, Siti Holipah iya. tadi ya. Itu ketika baca syahadat itu gimana, Bu, perasaannya, Bu, waktu itu? Ya apa ya? Kan ini kan mengubah gitu loh, Iya. maksudnya yang dari awal dipelajari Nasrani terus setiap hari ibadah sesuai Kristen, terus ketika syahadat itu kan oh ini saya jadi Islam beneran. Iya. Ini waktu itu gimana, Bu, perasaannya, Bu? Di situ saya merasa bangga sekali ya, soalnya apa? Seperti dosa-dosa saya yang lalu itu hilang gitu. Di situ saya bisa menemukan hidup yang baru. Yang nonton syahadat masih ingat, Bu, namanya? Masih. Om Hadi kan. Nah, oke. Memang banyak mualaf juga ketika syahadat itu memang sangat emosional, Bu ya. Apalagi yang sebelumnya namanya hidayah, ya. Hidayah dari Allah itu pasti rasanya itu di hati sangat beda ketika sebelumnya. Nah, tapi mungkin kan biasanya ketika seseorang itu menjadi mualaf, sepengetahuan saya nggak ada mualaf yang nggak diuji. Iya. Nah, entah dari keluarga, entah dari teman, entah dari ekonomi. Nah, kalau dulu waktu Bu Herli mualaf itu ujian terberatnya apa dulu? Ujian terberat waktu saya mualaf dan menikah itu yang diuji itu selalu ekonomi. Selalu ekonomi. Iya. Oh, itu waktu nikah itu sudah mualaf ya? Sudah. Sudah Islam ya? Yang diuji itu selalu ekonomi. Tapi saya selalu bersabar. Tidak ada manusia dicoba melebihi kekuatannya. Nah, mungkin ini, Bu. Jadi waktu setelah mualaf itu sampai nikah, itu nikah umur berapa, Bu, waktu itu?
Oh, 28. 28 belum, nggak jauh ya dari Nggak. ini ya ketika mualaf ya. Alhamdulillah berarti ada imamnya lah akhirnya. Iya. Itu ini Bu, apa? Mungkin ujian ekonominya ketika Ibu mualaf itu gimana Bu, yang paling parah itu? Yang paling parah itu dulu saya ikut orang tua itu memang selalu ya meskipun nggak mewah kan berkecukupan. Tapi setelah saya menikah itu di situ tuh drastis sekali. Mau makan aja nggak bisa. Makan aja Iya. nggak bisa. Masak makan ikan seperti ikan ceker itu enggak bisa kita. Makan cuma tahu tempe, kadang ote-ote situ. Tapi perjalanan hidup kan kita Iya. harus bersyukur. Jadi Allah ngelatih Bu ya. Iya. Ini coba iki kuat orang. Terus gitu kan. di rumah orang tua saya selalu menggunakan kalau masak pakai dulu kan blue gas. Iya. Mama pakai blue gas. Sedangkan saya setelah menikah saya pakai apa? Kayu. Kayu bakar. Ya kayu bakar itu pun enggak beli. Cari-cari Nyari. di belakang rumah seperti apa bambu-bambu potongan apa bambu carang-carangnya Iya, bambu. iya. Itu Oh. cari. Itu waktu itu atau apakah sudah nggak bekerja atau gimana Bu? Suami saya nggak kerja, saya juga nggak kerja soalnya saya hamil. Waktu Jadi hamil. nggak kerja, suami saya nggak kerja. Terus suami asalnya kerja apa Bu sebelumnya? Dulu kerja di pabrik, cuma nggak kerja, orang tuanya sakit, stroke dia merawat. Sedangkan saya hamil, jadi nggak kerja, nggak ada penghasilan, pemasukan sama sekali ya. Itu yang dimakan cuma tahu tempe. Oh, jadi tadi suami aslinya kerja karena orang tua sakit nih, Iya. mertua sakit akhirnya ngerawat, Iya, dia meninggalkan pekerjaan. Iya. Oh, nggak ada yang ngerawat lagi Bu selain suami Ibu waktu itu. nggak ada. Ada kakaknya, cuma kan punya keluarga sendiri-sendiri. Iya. Sedangkan suami mertua saya itu ikut suami. Dan saya kan Iya. anak bungsu jadi ikut. Jadi satu rumah sama Ibu Herling ya Iya. waktu itu nggih. Iya. Oh, berarti ya diuji ekonomi. Iya, diuji ekonomi. Kalau waktu biasanya kan juga diuji keluarga Bu. Iya. Biasanya keluarga gimana Bu? Keluarga alhamdulillah saya dengan suami dengan anak baik-baik saja. Cuma ya itu tadi selalu yang diuji sampai sekarang itu ekonomi aja. Tapi kita selalu bersyukur apa maha besar, apa maha kaya. Apapun yang terjadi pasti dibukakan pintu rezeki. Jadi dulu waktu masih Nasrani enak gitu ya. Sekarang sama Allah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bangkit lagi. Dulu aja kalau mau soto, ceker aja susah banget. Sekarang alhamdulillah masih bisa beli soto. Alhamdulillah. Ya, jadi itu tadi pemirsa Mu'alaf TV perjalanan dari Bu Herli cukup luar biasa nih. Jadi mempelajari Islam karena penasarannya tadi Bu ya. Iya. Ada ibadah dari Islam seperti apa, ibadah kaum muslim seperti apa. Beliau ini selama kurang lebih tadi 9 bulan Bu ya. Iya. 9 bulan mempelajari dan akhirnya mantap dan sampai jadi mu'alaf, dan ternyata jadi mu'alaf malah nggak enak bahasanya Bu ya, dalam tanda kutip ya. Tapi Bahaya. loh, dulu saya Nasrani selalu Selalu nikmat lah nikmat. rasanya. Apa-apa itu selalu ada, uang selalu megang. Tapi setelah jadi kok gini ya, oh ini ujian. Nah, tapi yang menguatkan Ibu apa Bu, waktu itu? Kenapa? Apakah nggak sempat kepikiran mau enak biyen gitu, enak Iya, dulu saya gitu? bilang sampai dulu yang dia buat bilang gini, yang buat kuat apa Bu waktu itu? yang membuat kuat itu keluarga, Keluarga. suami dan anak saya. Suami bilang yang penting itu keluarga. Kalau soal apa itu bisa dicari. Yang penting kita satu keluarga bersatu, berdamai. Bilang gitu. Sabar, mungkin sabar dengan doa, dengan sholat, kita akan bisa hidup lebih nikmat lagi dari yang kemarin.
kita hidup di langit yang sama, di bawah langit sama, tidak sama dengan cakrawala. Ya. Alhamdulillah ternyata ya dari Allah juga ngasih kekuatan Bu ya. Ya itu mungkin juga cobaan, tapi dari sabarnya itu pahalanya besar pasti Bu. Nah itu tadi pengalaman dari Bu Erli. Ya semoga ya alhamdulillah tapi sekarang sudah mulai membaik Bu ya. Alhamdulillah. Terus kalau ini Bu setelah masuk Islam itu belajar agamanya gimana Bu? Ya, masih sendiri atau nyari ustadz Bu? Enggak, sama suami. Oh, sama suami. Kadang kalau sama anak selalu diketawain. Iya. Kalau belajar sama anak diketawain, kalau belajar sama suami enggak. Oh, alhamdulillah suami membimbing Bu ya. Benar-benar imam. Jadi setelah mualaf terus tadi menikah, alhamdulillah dibimbing suami untuk Islamnya Bu ya. Iya. Baca Quran sudah lancar Bu ya, pasti udah lama ya. Alhamdulillah. Cuma anak bilang gini, kalau salah diketawain. Gak ngono Bu, ibu iki, ibu wis sepuh. Sekarang usia berapa Bu? Bu Erli? 46. Oh udah 46. Anak berapa Bu? Satu. Alhamdulillah anak tunggal. Ini apa? Tadi kan dia belajar sama suami. Selain sama suami, kegiatan agamanya apa Bu? Kegiatan keagamaan? Sama teman di kampung sini, ya apa, tahlil, tahlilan setiap hari Rabu dan dibaan ya. Alhamdulillah rutin Bu ya? Iya rutin setiap hari Rabu, terus hari Jumatnya dibaan. Berarti ya rutin kumpul-kumpul sesama Muslim, belajar ngaji bareng juga ya. Kan belajar itu nggak lihat usia Bu ya, dari lahir sampai meninggal itu wajib belajar. Nah terus sekarang berarti ini Bu ya sudah nyaman lah alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Kalau sekarang di setiap kelurahan ada pengajian aroma untuk mewakili tiap kelurahan. Pengajian Bu ya? Iya. 1 bulan sekali. Oke, alhamdulillah. Kalau ini Bu, kan mungkin teman-teman sekolah Bu ya. Kalau dulu saya kan punya teman-teman plek lah bahasanya waktu sekolah entah SMP entah SMA yang masih terus terus kontak sampai sekarang. Apakah masih ini Bu sama Bu Erli masih say hello, masih nyapa-nyapa atau menjauh atau gimana Bu? Ya semuanya kan sudah istilahnya sudah bubar semua, tinggal di sana, tinggal di sana. Cuma kita kalau pulang ke Surabaya waktu itu kita ketemu ya sapa-sapaan, tapi nggak ketemu. Nggak salah kalau saya pulang ke Surabaya sebentar, habis itu ke sini lagi. Saya lebih nyaman di rumah sendiri daripada ke sana-sana. Gitu. Soalnya suami saya juga nggak ngizinin kalau saya pergi sana-sana, lebih baik di rumah. Mungkin ini juga Bu ada pesan-pesan nggak Bu kira-kira kalau mungkin ada saudara-saudara kita yang mulai penasaran ke Islam atau saudara-saudara kita yang non-Muslim yang mulai terketuk hatinya ingin masuk Islam, itu pesan Bu Erli apa ini kira-kira? Pesannya bersabar dan bersyukur aja. Cobaan itu selalu ada, tapi kalau kita menjalani dengan bersabar dan bersyukur, kita akan mengubah segalanya. Karena Allah Maha Kaya, Maha Penyayang, Maha Pemberi, Maha Ampun. Kalau ini Bu, misal ada Ibu Erli kan ini ya, alhamdulillah kan sekarang sudah berkeluarga yang Muslim semua bahasanya. Kalau keluarga yang dari bapak atau ibu dulu masih ini Bu ya? Masih Nasrani sampai sekarang. Sempet ada ngajak-ngajak gitu? Enggak. Cuma bilang sing rukun rumah tangganya, nggak ada niat untuk ngajak, enggak ada. Cuma disuruh rukun aja, terus bersabar. Memang semua keluarga itu ada masalah, cuma itu. Jadi ya ini ya saling toleransi Bu ya, alhamdulillah ya. Jadi saling menguatkan. Kalau kita
mengeluh apa gitu. Jangan rapuh untuk masalah keluarga. Itu aja. Cuma enggak ada untuk apa? Ngajak-ngajak lagi enggak ada. Kalau yang sering kontak yang dari bapak atau dari ibu keluarga? Yang masih hubungan baik Dari semuanya? ayah. Dari ayah ya? Iya. Ayah aslinya mana Bu? Ininya tinggal di Surabaya itu ya? Iya, ayah dari Surabaya. Terus kalau dari keluarganya Ibu Herli, entah dari ayah atau ibu, yang masuk Islam Bu Herli sendiri atau ada lagi? Ada, sekarang sudah almarhum. Sudah lama dong? Iya. Mbak sepupu saya sekarang sudah almarhum, kemarin sakit, kena COVID. Oh, COVID kemarin Bu? Iya, Ya? tahun 2020. Itu juga? Itu yang selalu ke sana sama beliaunya. Ada saya, ada beliau, ada saya, ada beliau. Sekarang beliaunya sudah meninggal, Sendiri? tinggal sendiri ya. Oh, jadi dulu ada ini Bu ya, di keluarga berarti kan Iya. ada inilah, ada barengnya gitu Iya, ya? Yang apa? masuk Ada Islam. barengnya itu berkeluh kesah, bertukar pendapat sama beliau, tapi beliau sudah tidak ada ya sendiri. Ya, semoga Allah tetap menguatkan Bu, insya Allah. Kalau ini apa, yang saudaranya itu duluan saudaranya tadi atau Bu Herli masuk Islam? Duluan saudara saya, cuma enggak tahu masuk apa Islamnya di mana, enggak tahu. Mungkin ikut suaminya, langsung Ikut suaminya ya? ya. Oke, jadi begitu tadi pemirsa Mu'alaf TV, ya, sekilas cerita dari Bu Herli. Ternyata ini ya beliau diuji ketika masuk Islam dengan ekonomi yang luar biasa ya, sampai tadi ya nggak ada penghasilan sama sekali, cuma beliau ini luar biasa, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan alhamdulillah masih tetap memegang teguh agama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Bu, pesan-pesan itu lagi-lagi pesan-pesan kepada saudara-saudari kita yang sudah muslim. Nah, sudah muslim dari lahir, itu apa pesan-pesannya kira-kira Bu? Kalau Ibu ini kan dari lahir nggak muslim, nah pesan-pesannya apa biar menguatkan Islamnya? Itu Pak, kita sebagai manusia muslim apa, harus saling membantu, harus saling menolong, jangan sampai merendahkan. Kalau bisa itu menggandeng, merangkul, kalau bisa jangan sampai menjatuhkan. Karena Islam itu orangnya kasih, sabar, dan penyayang. Jadi saling bantu-membantu Iya, ya. saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling menguatkan, jangan sampai merendahkan. Kalau mungkin ada teman-teman pemirsa ini yang posisinya kayak Bu Herli nih, keluarganya banyak yang non-muslim, sedangkan Ibu Herli sendiri masuk muslim tuh gimana Bu biar menguatkan itu Bu? Gimana ya soalnya kan orang beda-beda gitu ya. Diujinya juga beda-beda. Kalau nggak kuat, selalu pengennya ke situ lagi. Balik lagi. Iya, pengennya kan nanti kan kita apa nggak punya ini uang. Kalau sini punya uang, mesti kembali ke sini lagi. Jangan sampai itu terjadi. Meskipun kita nggak punya uang, jangan menjual agama. Itu aja. Kalau sudah kita peluk agama itu, jangan sampai ditinggalkan lagi. Jangan sampai menjual agama ya. Dengan ekonomi itu. Nah, jadi bersama Mu'alaf TV tadi pesan-pesan dari Bu Herli mengenai pengalaman beliau untuk menguatkan kita sebagai muslim, entah yang muslim sudah lahir atau teman-teman di sini mungkin teman-teman Mu'alaf yang menonton acara ini. Jadi tadi Bu ya, jangan intinya seberat apapun ujiannya, semiskin apapun kita waktu itu, jangan tergoda dengan uang. Nah, jangan tergoda dengan uang. Itu mungkin ada lagi Bu pesan-pesannya Bu. Apa ya? Oke,
Jadi mungkin cukup Bu seperti itu. Tadi sudah ada pesan-pesannya juga, tadi sudah diceritakan kisah dari Bu Herli dan juga cobaan-cobaannya, dan alhamdulillah Bu Herli juga bisa tabah untuk menghadapinya. Ya semoga kita berdoa semuanya semoga kita tetap diberikan istiqomah Amin. sampai nanti akhir hayat dan kita nanti diberikan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa Mu'alaf TV, nah demikian tadi untuk sesi wawancara dengan Ibu Herli. Nah sangat luar biasa, kita doakan beliau tetap istiqomah dan terus aktif dalam belajar ilmu agama dan aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang ingin masuk Islam, yang sudah mulai tertarik dengan Islam, kita doakan semoga diberikan kemantapan hidayah oleh Allah dan segera bisa memeluk agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Oke mungkin itu untuk sesi kali ini. Saya Rian, mohon maaf jika selama tadi sesi acara ada salah kata, salah ucap. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.